Nah, sampai terus terakhir saya itu setelah saya itu S1, S2, nah S3, nah saya itu mendapatkan dokter honoris causa. Malah dari mana? Nah itu dari California University, dari Amerika mereka. Nah itu. Monggo sampai itu mau belajar di Amerika mau, asal sampai moralitas santri Islam jangan sampai tinggalkan. Saya itu S3-nya itu dari Universitas California. Nah itu. Ya malah pada ngomong kalau teman-teman kami itu kalau ngantem Amerika seenaknya saja, pada ijazahnya itu dari Amerika kakak aku gitu. Mau sampean mau ijazah sampai dokter profesor monggo asal akhlak Islam dan akhlak santri jangan sampai sampean dihilangkan ya. Kayak itu monggo. Malah sekarang itu harus kita santri harus punya prestasi, harus punya ini. Jadi apa? Harus punya skill dan power. Itu santri. Monggo sampean ahli pertanian, kembangkan pertanian. Perdagangan, kembangkan perdagangan. Teknik-teknik. Nah itu santri lagi. Karena dulu pun seperti itu. Nah itu. Dulu pun seperti itu. Nah jadi apa? Saya dorongan memang S3 itu masih ada almarhum Gus Dur. Kemudian terus matur ke Abah, ya udah kalau memang kamu mau, ya itu salah. Terus terakhir pulang pergi memang dia ke Jakarta kalau studinya. Pas mau mukobalanya atau standing badinya, yaitu saya ke California University. Malah saya ya, main ke Moskow, ke Los Angeles, ke Texas, itu saya tahu. Jadi saya kayak preman luar negeri. Karena jadi preman Indonesia saya udah gak saya anggap gitu, politikus Indonesia. Nah itu. Tadi semua mau sampean mau begitu mau, asal sampean akhlak sampean pakai, akhlak sampean pakai. Dan nanti sampai di rumah jangan tergiur oleh ormas-ormas atau golongan kelompok yang sekarang itu lagi pada menyinyir, membuli kepada santri-santri, kiai-kiai pesantren. Jangan, udah pokoknya ikutin pesantren-pesantren yang sampean tadinya ngaji. Dari mana alumni sampai? Dan sekarang jangan sekali-kali seneng atau jangan langsung pesantren ini gratis. Kita ini jangan, awas sekarang itu banyak. Kayak saya kemarin itu belum lama ini. Karena sekarang itu kadang ada kotak-kotak amal. Nah itu bahasanya untuk kepedulian kayak Palestina, kayak Suriah. Sebetulnya itu kotak tersebut yang sudah saya teliti bukan untuk menyumbang orang yang tertindas, itu bukan, maka untuk menyumbang terorisme itu. Nah itu, Tuhan hati-hati. Yang kemarin kayak di Sumatera berapa ratus itu, saya tahu dari Mabes itu berapa ratus kotak. Dan dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah kemarin itu saya lihat pas di apotek Kebon Pelok itu ada kotak kencrengan kalau bahasa kita ya. Apotek itu apotek apa? Apa bahasanya? Peduli Palestina. Saya tunggu yang punya apotek. Nah ini siapa yang naruh? Saya nggak tahu Pak. Ini disimpan aja. Soalnya ini kita bilang ini minta sumbangan Palestina, tapi bukan orang yang tertindas di Palestina. Justru itu untuk memodali orang-orang terorisnya itu. Oh gitu Pak? Iya nanti aja lah. Nanti Mbak jangan tahu ini. Begitu saya telepon ke kasat polisi, langsung sore-sore itu polisi pada datang. Mungkin dia kaget, ini gara-gara kemarin orang pakai sarung datang ini mungkin kan. Itu saya itu apa? Menyelamatkan bangsa itu. Itu menyiapkan bangsa itu bukan mau bikin damai di Indonesia, justru mau bikin gaduh. Maka kita sebagai santri itu, si Indonesia, merdekanya Indonesia itu siapa? Kiai itu, para ulama. Termasuk Mbak Hasyim Asy'ari dari sini, kiai muslim sampai semua itu pada ikut. Cuma kadang-kadang tidak pada tahu sejarahnya. Terus orang muda-mudanya santri-santri yang sekarang ada, jadi kalau di organisasinya ada GP Ansor, ada itu tuh orang pejuang-pejuang dulu. Nah itu yang harus membentengi yang seperti itu. Nah kita orang santri, kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan terpengaruh oleh bangsa Indonesia ini, togut Indonesia, jangan. Itu nggak benar. Itu politisasi agama. Nah Indonesia katanya harus pakai Indonesia bersyariat. Lu kalau Indonesia itu udah pakai syariat. Nah contoh yang kecil aja. Kalau sampai di lampu merah, kalau merah apa? Mandek ya. Kuning hati-hati, hijau jalan. Itu sudah syariat itu. Nah harus sebagai syariatnya bagaimana? Itu syariat. Sekarang untuk masalah zakat pemerintah sudah menyediakan wadahnya. Kayak umpama di Basnas. Untuk haji sudah ada wadahnya. Indonesia itu enak. Udah enak, tinggal kita jaga masing-masing.
Jangan mau terpengaruh yang muda-muda, kadang emosinya masih tinggi oleh hal-hal yang seperti itu. Enak Indonesia. Terus sampean di luar negeri, yang saya tahu di luar negeri ada nggak pengajian di umum di jalan, umpama istighosa, sholawatan, nggak ada di luar negeri. Di Yaman pun nggak ada, di Mesir pun nggak ada. Malah yang justru di Yaman, di Eden itu yang namanya Yaman, setahu saya maghrib itu pemuda masih pada main bola. Nah itu, kalau bahasa etika atau bahasa akhlak jauh masih ada di Indonesia. Itu di Eden itu, dekat masjid besar itu di Yaman. Jam maghrib itu masih masih pada main bola. Ya Allah, itu di situ. Nah Indonesia itu alhamdulillah, tinggal kita ayo bareng-bareng dijaga, bareng-bareng berdoa, maka kita para pemuda sampean-sampean tinggikan semangat untuk kebaikan. Sampean mudah-mudahan menjadi santri, menjadi ustaz atau kiai yang pada sugih dan pada soleh. Allahumma amin. Karena sekarang itu memang begitu, persaingan global. Nah itu memang apa? Kayak kita wasiatnya Kiai almarhum Abah di sini yang sama dengan Mbah Mun. Nah kamu mau jadi ustaz Gus, kata Mbah Mun, kok menjadi kiai, kok menjadi apa? Kamu itu kudu usaha. Nah itu Mbah Mun itu kudu usaha. Men opo? Nek oli tangan dhewe ku berkah. Nah di situ. Pokoknya yang bisa tani monggo tani. Jangan isin, jangan ini. Loh saya juga, saya itu muli loh. Saya ini orang saya sendiri itu muli. Muli saya itu. Ya apa artinya? Ya cari kan untuk usaha. Ada lebihnya ya kita sedekahkan. Untuk cukup untuk diri saya dan keluarga, saya sedekah kepada orang yang membutuhkan. Atau ya sebisa saya dan semampu saya. Nah karena itu ada daud mas tatoktu, dengan sekemampuan. Nah itu, dan sesuai dengan wasiat yaitu Sunan Gunung Jati, titip fakir miskin lan. Nah itu titip tajuk lan miskin. Nah, itu. Kita juga mohon doa, kita ini mau menghadapi MTI. Apa MTI itu? Mesin teknologi Indonesia yang sudah saya jalankan. Yaitu untuk membidangi di bidang Pertamina. Nah, yang sudah ada respon, yaitu dari 3 bupati, 4 termasuk ya, Brebes, Indramayu, Majalengka, sama Kuningan. 3 bupati Cirebon yang belum respon, itu saya dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita juga minta doa kepada sampean semua, kita itu terutama diselamatkan dunia akhirat, mendapatkan rezeki, yaitu rezeki yang halalan, thayyiban, barokah. Karena kalau berkah itu ya alhamdulillah cukup, tapi jangan biar sedikit asal berkah, jangan minta ke Allah itu banyak berkah. Kalau Allah mintanya begitu, jangan biar sedikit asal berkah, jangan mintanya yang banyak yang berkah. Kalau Allah itu dipinta itu malah senang oleh makhluknya, bukan kayak manusia umpama dipinta atau didatangi seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang ngumpet orang. Nah itu kan manusia kan begitu. Nah tapi kalau Allah dipinta setiap detik, malah sampai menjadi kekasih Allah Ta'ala. Itu moga-moga sampai semua setelah nanti selesai di pondok, dan saya juga minta didoakan bisa istiqomah untuk ibadah. Itu sampai nanti sampai di pondok punya aktivitas apa monggo, tapi ngaji, sholat, umpama ngimamin atau berjamaah jangan tinggal kalau sempat. Nah itu muntah sehari atau berapa waktu jangan ditinggalkan. Aktivitas monggo, saya itu salut. Ada teman 2 di Indramayu sama di Brebes, itu Qurannya apa, kitabnya apalagi, tetap ngaji pun, tapi ke sawah tetap Indramayu di sawah aktivitasnya. Kalau di Brebes itu pertanian tambak, itu tetap ngaji, tetap ke sawah, tetap apa. Dan itu saya itu kesirian kalau begitu. Jadi kesirian begitu boleh, nggak apa-apa. Pengen yang seperti itu. Kalau saya kadang-kadang kan capek ya ke masjid, kadang ini peren itu beliau itu enggak. Itu saya salut, memang dari pondok itu udah kecil wataknya ini orang, masya Allah, ini istiqomahnya itu bisa. Nah mudah-mudahan kita dan sampean semua bisa seperti itu. Yang pada ini jangan untuk ke masyarakat, yang bisa mencontohkan ke masyarakat. Tadi yang sudah dibaca kita sama-sama, al-mu'min mir'atul mu'min. Nah itu hati-hati, yang sabar menghadapi masyarakat, yang ini jangan jangan sembarangan. Jadi itu saya itu kalau saya berteman itu macam-macam ya, bukan saya ini tahadus ini.
saya itu di Indramayu. Saya itu teman itu macam-macam, yang bertato lah, yang minum lah, yang ininya. Tapi saya temenin. Malah kadang-kadang ada di Indramayu. Jadi ya di bloknya mertua, di blok saya sendiri. Saya tuh pengen katanya dekat dengan kami, tapi saya malu banyak tatonya. Tapi terus kata ini ya, kata teman saya ini yang sudah dekat, udah katanya kami itu tadinya juga koboi, tenang aja katanya mendeketin itu. Ya terus pada deket ke masjid, pada yang penting apa? Pada di masjid lah, pada kumpul. Maka saya itu kalau ke Indramayu nggak bisa, saya itu tidur sore-sore. Karena apa? Ya itu ada pemuda, ya bukan pemudanya, tuanya juga pada ya rame-rame di rumah itu. Nah itu. Nah ya kita ini memang harusnya begitu santri. Nah, terus kadang-kadang ini, nah nanti sampean itu seperti itu. Jangan mau yang apa aja, penting dekat ke tajuk dekat ini. Nah biar ada takonya, ada apanya, nanti gampang pembahasan dan ada hukum. Jangan, waduh kamu itu bertato, waduh kamu ini, jangan. Asal biar umpamanya sekali ini itu harus begitu. Alhamdulillah di blok saya di Indramayu yang tadinya minuman itu kalau pada muludan kawalan kesini jadi panitia rombongannya. Itu kalau yang namanya Hermawan itu namanya pemuda. Kalau semalam belum satu krat itu belum, itu minuman keras. Ya, kalau belum satu krat itu belum, ya belum koboi itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah, ini malah yang mengelola sawah itu ya, dia diantaranya yang mengelola gitu, yang apa, molah kalau bahasa Jawa. Nah, itu alhamdulillah. Nah jadi yang sabar kalau itu, jangan ini. Malah nanti yang bagaimanapun harus dihadapi. Bukan non muslim pun kalau dekat ngajak ngobrol lah dengan baik. Mudah-mudahan doakan mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Jangan secara keras. Karena itu memang Rasulullah pun dakwanya bil akhlaqil karim, bukan dengan kekerasan. Jadi sampean dan saya pesan jangan tergelincir yaitu oleh ormas-ormas yang baik. Ikutilah para ulama kita, para ulama pesantren kita yang sudah saya sampaikan harus konsisten and coherent gitu. Jadi apa? Jangan mencela-mencret dan harus sama. Jadi kiai guru sampean semua merah atau putih ya putih, hijau ya hijau, jangan suka ini. Nah, insya Allah nanti juga akan mendapatkan barokah karomah dari para guru-guru kita. Saya sendiri yang sudah saya rasakan, saya sendiri. Dan kalau ngaji yang pada giat, kalau masih pada ngaji nanti pulang masing-masing, pada berangkat ke pesantren masing-masing. Nah itu pada ngajinya yang pada sregep, yang pada betul-betul ya. Nah saya mau menularkan lagi ke sampean. Nah ini kita itu dikasih doa atau wiridan dari Mbah Mahfuz Lirboyo kalau masih mondok atau untuk mempermudahkan segala sesuatu dunia akhirat, bacalah surat Al-Nasroh 7 kali setiap habis sholat. Al-Nasroh 7 kali setiap habis sholat. Al-Nasroh sampai dengan yaitu selesai. Bacalah itu, insya Allah nanti akan dimudahkan, kata Mbak Manus. Alhamdulillah saya itu dengan apa? Saya belum merasa bisa bagaimana ini guru ini, tapi alhamdulillah berkahnya itu yang saya rasakan dari orang tua sendiri, dan carilah nanti kalau pada usaha cari ekonomi, carilah yang halal, yang bagus. Karena apa? Nanti kalau mendapatkan yang tidak halal itu mau mengotori dari diri sendiri dan kasihan kepada turunan dan itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu mendapatkan ridin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mau menyampaikan sekali lagi sanad ya. Kalau sanad itu ada 2 macam. Sistemnya atau metodenya ada yang bil maktubah, ditulis umpama dari saya Muhammad Miftah an Sayyidi an sampai kepada Rasulullah. Itu kata guru saya yaitu Syed Alawi Al-Maliki. Tapi ada yang bil musyafahah, artinya bersalaman. Nah kita setelah ngaji ini kita nanti salaman bareng-bareng ya. Nanti kita untuk menularkan menyambungnya sanad saya sampean ke saya ke para guru itu bil musyafahah. Karena kalau ditulis saya itu kayaknya lebih dari berapa halaman buku yang sanad saya, tapi kata saya cukup bil musyafahah itu sudah nyambung sanad muttasil kepada seluruh guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari saya ini nanti jangan pada buru-buru pulang, sehari lagi khatamannya nanti hari Sabtu
setelah asar ya, setelah bukunya ini Al-Quran, kita nanti setelah pada ikut semua Al-Quran khataman, karena khatam Quran, doa Quran, Allah Ta'ala akan menurunkan beberapa ribu malaikat untuk mengamini doa khataman Al-Quran. Mudah-mudahan kita itu menjadi Al-Quran itu teman kita nanti di akhirat, untuk menerangi di kuburan kita dengan bikaromatil Quranil. Di situ nanti anutik tes asar ya, Sabtu tes asar pada khataman ya, batul KBB Koci siapa pada kang pada ikut bareng-bareng ngaji, supaya pada ya buka di sinilah godok wedang pengamar, godok wedang godok tanu pada buka di kene. Nah, supaya mudah-mudahan itu tuh mendapatkan berkah. Mungkin dari saya cukup sekian. Kita monggo pada salaman masing-masing sambil baca sholawat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi ditaruh ke pondok sakit. Sampai teman-teman materi sama juga dia dengan dia.